Bab 1161, Pulau Masa Depan. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhal.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Liu Zishan mengangguk, dan berkata, baiklah. Sekarang sudah ada rencana, mari kita bicarakan setelah membacanya. Dua ahli, masalah. Wei Hong mengangguk dan terus mengendalikan komputer, tetapi ketika tampilan panorama mata burung yang baru muncul di layar besar, orang-orang di lapangan tiba-tiba tercengang. Meskipun semua orang sudah siap secara mental, ketika mereka melihat film populer ini, para penonton sangat terkejut olehnya, terutama ketika semua orang melihat desain menara kembar yang indah. Saya tidak tahu harus berkata apa. Desain ini terlalu mengagumkan. Wow, desain ini terlalu indah. Saya pikir desain itu sempurna tadi, tetapi dibandingkan dengan desain ini, itu sama sekali bukan desain tingkat. Jika bangunan yang begitu indah benar-benar dapat diselesaikan. Benar-benar, ya, pasti bangunan permukaan di kota kita. Lihat, tidak? Mereka telah merancang sebuah alun-alun di depan menara kembar, dan mereka telah membuat patung bertema kota di tengahnya. Namanya, Dewi Terbang. Kedengarannya hebat. Saya suka desain ini. Dan betapa Anda menyukainya. Sempurna. 100 poin. Lebih dari 100 poin. Saya pikir itu 1000 poin. Semua orang di lapangan melihat gambar desain di depan mereka berkedip satu persatu, dan mereka semua dengan gembira berkomentar bahwa Su Liangyu dan Liu Zishan tentu saja sangat mengejutkan. Bagaimanapun, desain yang begitu indah telah melampaui imajinasi mereka. Liu Zishan berbisik kepada Su Liangyu, Su tua. Desain ini sungguh mengagumkan. Akan sempurna jika rencana ini dipilih untuk perluasan universitas. Tapi ini anggarannya, dilema. Su Liangyu juga tersenyum kecut, berkata, Lao Liu. Saya rasa Anda tidak perlu khawatir tentang penganggaran lagi. Jangan lupa, ini hanya rencana perantara, dan anggarannya hanya 600 juta. Ada juga 9 miliar rencana lanjutan. Ketika Liu Zishan mendengar ini, mengapa dia melupakan masalah ini? Karena rencana perantara ini sangat mengagumkan, rencana lanjutan ini tidak membawa sapi ke langit. Memikirkan hal ini, Liu Zishan buru-buru berkata, dua ahli. Lihat ini untuk rencana ini. Bukankah ada rencana akhir? Lihat itu. Oh, oke. Wei Hong mengangguk, menarik diri dari data yang relevan. Semua orang di ruang konferensi mengingat ini, benar. Skema yang membuat orang menjatuhkan dagunya hanyalah skema perantara. Sepertinya ada skema yang lebih maju yang belum terlihat. Pikiran tentang ini secara alami menantikan satu persatu. Saat ini Wei Hong telah membuka pandangan pertama dari skema A-level. Seluruh hadirin melihat desainnya dan tidak dapat mempercayai mata mereka. Desain yang luar biasa. Bagi Universitas Normal Zonghai, ini tidak akan terlalu boros. Meskipun Wei Hong telah melihatnya berkali-kali, tetapi sekali lagi, dia tetap terkesan dengan desain di depannya. Desain yang luar biasa, perancangnya benar-benar ahli super, dan mereka adalah objek pemujaan. Memikirkan hal ini, Wei Hong berkata dengan kagum, gambar desain ini dilihat semua orang. Ini adalah solusi canggih yang disediakan oleh perusahaan ke-22 dengan anggaran 900 juta yuan. Saya harus mengatakan bahwa kelompok bangunan universitas ini yang disebut Pulau Masa Depan, ini adalah yang paling mengagumkan, desain paling mengagumkan yang pernah saya lihat. Maaf, mohon maafkan saya karena bersikap kasar. Sebenarnya, saya tidak tahu suasana hati seperti apa yang harus saya gunakan untuk menggambarkannya. Bagaimanapun, itu adalah sebuah kata, omong kosong. Lingkaran besar bangunan pada gambar membuat semua orang terpesona. Itu bukan bangunan melainkan karya seni tingkat atas. Orang-orang yang hadir hampir terdiam. Di hadapan rencana arsitektur yang luar biasa seperti itu, orang-orang tidak tahu harus berkata apa. Ingin mengatakannya, tidak bisa mengatakan apa-apa. Untuk mengatakan bahwa solusi ini jelas merupakan solusi tingkat atas, tetapi masalahnya sekarang adalah tidak ada uang di kota ini. 900 juta bukanlah 900 ribu. Dari mana kota ini akan mendapatkan sejumlah besar uang untuk membangun gedung bersejarah ini? Su Liangyu melihat gambar desain yang berkedip-kedip di depannya, dan berkata dengan sedikit malu, Lao Liu. Sekarang kita bisa dalam masalah. Yah, aku sudah tahu sebelumnya. Lebih baik aku tidak melihatnya. Liu Zishan menghela nafas dan berkata tanpa kata.
Su Liangyu juga memperlihatkan senyum pahit ketika mendengar kata-kata itu. Tentu saja, dia tahu apa yang dimaksud Liu Zishan, dan ketika dia melihat desain yang begitu sempurna, sisa desainnya tidak dapat dilihat sama sekali. Liu Zishan mengangkat cangkir teh dan minum. Setelah berbaring, dia melihat orang-orang di sekitarnya dan berkata, apakah kalian punya pendapat? Aku akan mengambil sikap. Aku tidak bisa menyalahkan rencana ini. Jika ada yang salah, itu hanya akan terlalu mahal. Skala proyek 9 miliar itu terlalu besar. Konon katanya sudah mencapai standar proyek tingkat provinsi. Saya khawatir kalau mau mulai konstruksi, kita harus ke Lira provinsi untuk mensponsori. Kalau tidak lihat desain sebagus itu, saya tidak mau repot-repot begini, gumam salah satu dari mereka. Ketika semua orang di ruang konferensi mendengar ini, mereka terdiam dalam-dalam. Melihat ini, Hu Taihua berdeham cepat dan berkata, kalau tidak, mari kita pertimbangkan rencana grup Yilin. Semua orang tahu bahwa kota tidak akan menyetujui anggaran 900 juta yuan, dan tidak masuk akal untuk melanjutkan penelitian. Semua orang mendengar ekspresi aneh di wajah mereka. Sekarang semua orang telah melihat desain yang bagus, rencana desain sekolah dasar dan menengah tingkat kabupaten yang diajukan oleh Yilin Group tidak dapat berfungsi sama sekali. Huang Yan merasakan kesempatan itu datang, dan buru-buru berkata, Direktur Hu. Rencana 9 miliar dolar ginsengda agak mahal, tetapi jika dapat berhasil dibangun, lain kali universitas biasa ditingkatkan menjadi universitas kunci nasional, itu akan menjadi jaminan yang sangat besar. Tidakkah Anda pikir universitas kunci nasional seharusnya terlihat seperti ini? Hu Taihua berkata tanpa sepatah kata pun, bulat kuning. Apa yang Anda katakan seperti saya anak berusia 3 tahun. Saya juga tahu bahwa desainnya bagus. Tetapi masalah utamanya sekarang adalah kita tidak punya uang. Kota memberikannya dengan standar 300 juta yuan untuk proyek ini, Anda harus melipat gandakannya kali ini, 900 juta yuan. Jika proyek ini benar-benar akan dimulai, maka dalam beberapa tahun ke depan, kota kita hanya akan berjuang untuk membuka modal. Huang Yidao, tetapi jika rencana ginsengda gagal kali ini, dia pasti tidak akan yakin. Jika insiden ini terbongkar, maka provinsi tidak tahu bahwa kita telah melewatkan rencana yang sangat bagus karena kita tidak punya uang. Hu Taihua berkata tanpa rasa malu, apa masalahnya? Kita bisa meminta ginsengda untuk menutup masalah ini. Tidak bisakah kota tidak setuju bahwa ginsengda kecil berani memaksa istana untuk gagal? Huang Yandao, Biro Kuning. Bagaimana bisa kau mengatakan bahwa kau juga berlatar belakang konstruksi? Apakah menurutmu itu mungkin? Bahkan jika ginsengda melepaskan proyek universitas yang normal ini, dia juga setuju untuk tidak melakukan gerakan kecil apapun. Tetapi orang-orang selalu memiliki hak untuk membawa rencana ini. Aku merekomendasikannya ke kota-kota lain. Tidak dapat dikatakan bahwa orang-orang telah bekerja keras untuk merancang sebuah rencana, dan mereka harus meninggalkan seluruh rencana setelah ditolak di China Shipping. Bagaimanapun, kekayaan intelektual dari rencana tersebut ada di tangan orang lain. Bagaimana menggunakan cinta adalah kebebasan mereka. Mari kita pikirkan, bagaimana jika rencana yang bagus seperti itu disukai oleh provinsi dan kota-kota lain. Rencana yang sangat bagus seperti itu pasti akan dikenal di seluruh negeri. Pada saat kedua proyek tersebut dibandingkan, bukankah kita akan menjadi bahan tertawaan seluruh negeri? Bahkan jika kau tidak berbicara tentang provinsi lain, Universitas Geosains Provinsi juga merupakan universitas kunci nasional. Aku mendengar bahwa mereka juga berencana untuk memperluas kampus dalam 2 tahun terakhir. Jika rencana ginsengda diketahui oleh mereka, mereka harus segera menggunakannya. Itu sekolah provinsi. Universitas lain telah membangun pulau masa depan, dan universitas kita mungkin bahkan tidak dapat mencapai tingkat saat ini. Bukankah itu akan membuat kalangan pendidikan di provinsi yang sama menertawakan gigi besar itu? Semua orang di sekitar mereka terdiam. Huang berkata, bukan tanpa alasan, hampir semua orang memikirkan kemungkinan yang mengerikan ini. Anda tidak memerlukan rencana yang sangat baik, tetapi Anda harus memilih yang lebih rendah. Terlepas dari tingkat pendidikan, itu jauh dari sekolah lain. Fokus nasional apa yang akan diangkat pada saat itu? Tentu saja, Hu Taihua juga tahu sifat mengerikan dari hal semacam ini, dan ragu-ragu sejenak, berkata, tidak mungkin, itu masalah besar. Ayo beli rencana ini, bahkan jika kita tidak menutupinya, kita tidak akan menutupinya untuk orang lain.
Akan lebih mudah untuk menunggu pendanaan di kota. Anda dapat memikirkannya nanti. Semua orang berkata benar. Petik 2. Itu ide yang bagus. Ya, rencana yang bagus seperti itu layak dibeli. Semua orang di ruang konferensi berbisik. Para ahli Wei Hong dan Zha Zixing mendengar bahwa ini adalah pandangan yang aneh. Huang Yandao, menurut pendapat saya, apa yang dikatakan Direktur Hu hanyalah angan-angan kami. Rencana yang bagus. Apakah pihak lain benar-benar bersedia menjual? Bahkan jika mereka benar-benar bersedia menjual, bukankah mereka akan menemukan bahwa barang-barang aneh itu dapat hidup, biarkan singa itu membuka mulutnya. Hu Taihua tersenyum dan berkata, seberapa besar mulut singa itu? Beberapa juta sudah cukup untuk menutup mulut mereka. Dibandingkan dengan 900 juta. Biaya desain jutaan hanyalah uang kecil. Jutaan. Huang Yan mendengar erangan sesaat dan menoleh ke Wei Hong. Mereka berkata, dua ahli. Apakah menurutmu solusi ginseng da ini akan dijual? Jika dijual, mereka mungkin akan berapa harganya? Wei Hong berpikir sejenak dan berkata, menurutku pribadi, rencana ginseng da tidak mungkin dijual. Bagaimanapun, rencana yang bagus seperti itu masih lebih berharga di tangan. Dan kami pikir kualitas rencana ini saja, bahkan jika orang ingin menjual, nilai konservatifnya tidak akan kurang dari 100 juta. Petik 2. 1 miliar. Semua orang di aula konferensi tercengang ketika mendengar ini. Mereka tidak menyangka bahwa rencana ini begitu berharga. Kalian harus tahu bahwa anggaran proyek untuk perluasan universitas hanya 300 juta yuan. Satu rencana bernilai 100 juta yuan. Apakah itu benar atau salah? Mencetak uang tidak sebaik itu. Taihua Hu berkata, ahli Wei, kamu terlalu berlebihan. Hanya beberapa gambar bernilai 100 juta. Bagaimana ini mungkin? Wei Hongdao, Direktur Hu. Mungkin Anda berpikir ini hanya beberapa gambar, tetapi menurut pendapat kami, gambar-gambar ini mewujudkan bakat dan kerja keras seorang desainer, bukan berapa banyak uang yang dapat diwakilinya. Dan dalam rapat tinjauan acak sebelumnya, kelompok ahli kami juga membahas masalah ini. 100 juta yang saya katakan hanyalah harga terendah yang kami pikirkan. Jika perancang solusi ini adalah perancang besar dengan reputasi di seluruh dunia, maka biaya desain dapat menjadi 3 kali lipat atau 4 kali lipat berdasarkan 100 juta. Selain itu, menurut perkiraan saya, anggaran 900 juta yuan yang dihasilkan oleh skema yang disediakan oleh perusahaan Ginsengda hanyalah biaya konstruksi, dan biaya desain tidak boleh dihitung. Jika tidak, itu hanya skema dan anggaran minimum lebih dari 1 miliar yuan. Untuk mulai bekerja, satu lagi di luar topik. Jika desain ini dirancang oleh saya, akan membutuhkan setidaknya 200 juta yuan sebelum saya dapat memotret. Tentu saja, karena saya tidak dapat mendesainnya, saya hanya akan membuat analogi. Orang-orang yang hadir juga sangat terkejut. Mereka mengira anggaran Ginsengda agak dibesar-besarkan. Namun, setelah mendengarkan analisis Wei Hong, saya khawatir rencana 9 miliar ini tidak hanya dibesar-besarkan, tetapi juga sangat murah. Ketika Hu Taihua mendengar ini, dia juga menggaruk dahinya tanpa daya, dan berkata, siapa yang tidak tahu bahwa ada yang baik tanpa ide yang bagus. Namun, tidak peduli seberapa bagus rencana itu tanpa uang, bukankah itu hanya sekadar menatap? Semua orang di pengadilan mendengar ini terdiam lagi. Su Liangyu berpikir sejenak dan berkata kepada Liu Zishan, Liu Tua. Tampaknya bahkan jika masalah ini diperdebatkan dari sekarang hingga besok, seharusnya tidak ada hasilnya. Jika tidak, mari kita serahkan kedua rencana itu ke rapat komite kota bersama-sama. Mari kita pelajari sesuatu bersama-sama. Liu Zishan juga mengangguk dan berkata, sepertinya ini hanya bisa dilakukan. Saya sakit kepala sekarang, dan sepertinya semua orang harus sakit kepala. Su Liangyu tersenyum pahit ketika mendengar ini, dan berkata, saya khawatir tidak akan membantu jika saya sakit kepala di akhir. Rapat tinjauan akhir Komite Perluasan Universitas Normal Zonghai telah berakhir, tetapi merupakan pilihan yang liar untuk memilih dua opsi, dan direkomendasikan ke rapat komite kota untuk dibahas. Rapat komite partai kota hampir sama dengan apa yang dibayangkan Su dan Liu, dan mereka juga kesal dengan dua perangkat rencana tersebut. Inti dari pertanyaannya, tentu saja, bukanlah apakah akan menggunakan perangkat rencana tersebut, tetapi apakah akan memilih rencana Ginsengda. Tentu saja, Ku Rongchang dan Xie Qichen sama-sama menyukai rencana yang diajukan oleh Ginsengda,
tetapi Olimpiade Provinsi sangat kekurangan dana di kota tersebut. Hampir semua sumber daya ditujukan untuk jaminan logistik Olimpiade, dan tidak ada sumber daya tambahan untuk mengoperasikan proyek setinggi langit ini. Tetapi proyek yang bagus seperti itu, jika China Shipping tidak digunakan, pasti akan beralih ke kota lain. Ketika kota lain mulai membangun, kota itu pasti akan menyesalinya. Jika kejadian ini akhirnya memengaruhi peningkatan Universitas Normal China Shipping menjadi Universitas Nasional, saya harap ini akan membuat mereka berdua semakin pusing. Ku Rongchang memandang Xie Qichen dan berkata, "Wali kota Xie, apa yang dapat Anda lakukan tentang ini?" Xie Qichen berkata dengan sedih, "Sekretarisku, sejujurnya, saya juga ingin memilih rencana Jin Zhengda. Tetapi masalahnya sekarang adalah jika kita benar-benar memilih rencana ini, ditambah uang untuk pembebasan tanah, kota ini akan membutuhkan lebih dari 10 miliar dana. Pertandingan provinsi akan segera diadakan, apalagi beberapa miliar, bahkan jika ada beberapa ratus juta, kita tidak akan dapat mengambilnya. Karena benar-benar tidak ada uang." Ku Rongchang mendengar bahwa ini juga cemberut, dan berkata bahwa 1 sen membuat pahlawan bingung, apalagi 1 miliar dolar. Faktanya, bahkan tanpa pertemuan olahraga provinsi, mengumpulkan sejumlah besar uang di kota akan sulit, belum lagi periode khusus sekarang. Sebenarnya aku punya ide. Oh, ayo, Ku Rongchang menatap pembicara. Bukankah ada 3 set proposal yang disampaikan Jin Zhengda? Kita tinggalkan saja yang paling mahal dan pilih yang kedua, yaitu yang bernilai 6 miliar. Sebenarnya, menurutku desain menara kembar itu juga sangat indah. Meskipun situasi keuangannya agak ketat, jika ramai, seharusnya masih memungkinkan di 600 juta kota. Tidak, lelang telah diadakan kali ini. Penawaran dari semua perusahaan penawar telah diserahkan. Saat mengajukan penawaran, siapa yang tidak tahu tawaran Jin Zhengda sebesar 900 juta. Sekarang anggarannya tiba-tiba berubah menjadi 600 juta. Dan itu juga memenangkan penawaran. Apa yang Anda katakan kepada perusahaan penawar lainnya untuk dilakukan? Itu akan menyebar ke masyarakat dan mengatakan bahwa kolusi antara pemerintah dan bisnis pasti akan menyebabkan pengaruh opini publik yang sangat buruk. Itu benar, pekerjaan pemerintah tidak dapat dikatakan tanpa iman. Jika kita benar-benar melakukan ini, itu akan menghapus reputasi komite partai kota, dan bagaimana pekerjaan yang relevan dapat dilakukan di masa mendatang, sehingga garis merah ini tidak dapat dilewati. Apa yang harus dilakukan? Apakah kita ingin membatalkan rencana ini dan memilih rencana grup Yilin? Saya menentang rencana Yilin. Jelek sekali. Hahaha, tidak sejelek itu. Hanya saja terlihat agak polos. Sebenarnya, rencana grup Yilin ini agak mirip dengan pusat olahraga aslinya. Kami membangun pusat olahraga untuk pertandingan provinsi tahun ini. Ketika penawaran selesai, semua orang merasa bahwa desainnya sudah bagus. Tunggu kami membangunnya. Ada angin di seluruh negeri. Awalnya dimaksudkan untuk membangun gedung bersejarah, tetapi pada akhirnya itu menjadi hal yang biasa. Saya memiliki firasat tentang rencana grup Yilin, dan saya khawatir itu akan menjadi masalah besar setelah selesai. Wali kota Liu benar, terakhir kali saya pergi ke kota Huailin untuk rapat, mereka juga mendirikan istana bergaya. Saat itu hanya desain. Namun, para pemimpin berbagai kota mengatakan bahwa istana bergaya Huailin lebih baik daripada milik kita. Saat itu, saya merasa sangat tidak tahu malu, dan saya pikir yang baru pasti lebih baik daripada yang lama. Namun, sekarang tampaknya, itu seharusnya masih menjadi masalah desain. Desain istana bergaya asli hanya tampak bagus, tetapi sekarang tampaknya menjadi masalah otak. Lihatlah 3 proposal yang dikirim oleh Jin Zhengda lainnya. Yang satu lebih besar dari lubang otak. Dan desain pulau masa depan ini. Jika dapat dibangun, saya khawatir itu akan menjadi bangunan penting kita di kota Zonghai. Jadi saya tetap mendukung Jin Zhengda untuk rencana ini. Siapa yang tidak ingin memilih yang bagus? Namun, sekarang masalahnya adalah tidak ada uang. Dengan anggaran 9 miliar yuan, selain pengadaan tanah, lebih dari 10 miliar yuan. Saya pikir kecuali kita diizinkan untuk mencetak uang di pabrik percetakan kita, hanya selesaikan. Hehehehe, semua orang melihat pekerjaan ini. Bisakah kita menunda proyek Universitas Normal selama 2 tahun lagi, selama kita menunggu akhir pertemuan olahraga provinsi ini dan menunggu aspek keuangannya mereda? Ah, tanda seru, aku melihat ide ini. Apa yang kamu lakukan?
Semua konferensi penawaran terbuka. Jika kita tidak memiliki hasil yang pasti dalam jangka pendek, bagaimana kita bisa menjelaskannya kepada perusahaan-perusahaan penawaran ini? Dan bahkan jika kita mulai sekarang, tidak ada yang bisa menjamin untuk membangun sebelum penilaian peningkatan. Tunda selama 2 tahun lagi dan tunggu sampai penilaian berikutnya, yang tidak akan sampai tahun monyet. Tidak, mari kita cari pinjaman bank. Tidak, terakhir kali pinjaman Istana Budaya tidak sepenuhnya dilunasi. Selain itu, 3 perintah di atas sekarang memperketat pengeluaran fiskal lokal dan mengurangi pengembangan proyek. Jika kita ingin memulai proyek sebesar itu, menurut peraturan, bank hanya dapat mendukung hingga 130%. Dan aplikasinya juga merepotkan. Anda harus melapor ke provinsi terlebih dahulu, dan kemudian ke negara dari provinsi. Kita tidak perlu mempersiapkan apapun sekarang. Aku akan menunggu persetujuan dan 2 tahun telah berlalu. Jika tidak berhasil, bagaimana kalau membiarkan perusahaan membayar penuh? Jika tidak, maka kamu dapat menggunakan tanah di kota untuk membayar utang. Ide yang bagus. Bagus, itu ide yang dapat diandalkan. Kemajuan perusahaan tergantung pada jenis perusahaannya. Aku juga meneliti Ginsengda ini. Modal terdaftarnya hanya 10 juta, dan modal terdaftarnya baru saja ditingkatkan. Ternyata hanya 3 juta. Faktanya, dalam kegiatan penawaran ini, skala Ginsengda hampir tidak memenuhi standar. Investasi 900 juta, kita bahkan tidak bisa mengeluarkannya, dan perusahaan kecil yang kurang dikenal bahkan lebih mustahil lagi. Tidak, itu yang kamu katakan. Bahkan jika kita memiliki 900 juta di tangan kita, tidakkah kita berani memberikan pengembangan kepada perusahaan ini? Tetapi orang-orang sekarang memiliki rencana yang bagus di tangan. Grup Yilin kaya, tetapi rencananya tidak berhasil. Hanya dapat dikatakan bahwa ikan dan kaki beruang tidak dapat memiliki keduanya, dan mereka sekarang hidup sebagai barang aneh. Ah, benar-benar tidak, kita dapat membeli rencana tersebut. Bisakah kita menetapkan rencana dan standar pada saat itu? Rekayasa dapat diserahkan kepada grup Yilin untuk pengembangan. Bukankah itu tidak masalah? Biaya konstruksi akan dibayarkan oleh grup Yilin. Kami membayar di muka selama proses berlangsung, dan kami menggunakan tanah tersebut untuk melunasi utang. Faktanya, kami hanya membayar biaya desain. Ide bagus. Saya juga mendukungnya. Saya khawatir tidak murah untuk membelinya. Untuk masalah terkait, saya sudah bertanya kepada para ahli terkait di komite perluasan sebelumnya. Para ahli mengatakan, jika rencana ini dibeli, biayanya setidaknya 100 juta. Dan para ahli juga menganalisis bahwa Ginsengda anggaran yang diberikan seharusnya tidak menutupi biaya desain, karena rencana ini dirancang oleh kantor desain perusahaan mereka sendiri. Jika tidak, anggaran 900 juta yuan tidak akan turun sama sekali. Dan 100 juta, dan perkiraan optimis kami, jika Ginsengda merasa bahwa barang aneh itu bisa bertahan. Apakah itu bernilai 200 juta yuan? Jika kita benar-benar berencana untuk membeli rencana ini dan memberikannya kepada grup Yilin untuk pengembangan, total anggaran juga harus menutupi biaya desain. Pada saat itu, saya memperkirakan bahwa total anggaran setidaknya akan berlipat ganda. Di atas, perhatian, itu yang paling sedikit, 20% lebih banyak. Para pemimpin komite kota mendengar bahwa mereka secara kolektif tidak bisa berkata-kata. Atas dasar ini, itu akan berubah menjadi 20%, jadi investasi proyek ini tidak terbayangkan. Ruang rapat hening sejenak. Ku Rongchang menoleh ke Xie Qichen dan berkata, Wali Kota Xie, bagaimana menurutmu jika kita mengusulkan agar beberapa perusahaan bersama-sama membangun konstruksi? Misalnya, Ginsengda mengusulkan sebuah rencana, Yilin membentuk tim konstruksi, dan membahas proporsi saham mereka sendiri. Xie Qichen memikirkannya, dan menganggukkan kepalanya, kamu bisa mencobanya. Namun, Ginsengda memegang solusi desain di tangannya. Apakah itu dapat dikembangkan bersama-sama tergantung pada apa yang mereka maksud. Ku Rongchang berkata, kalau begitu, kamu temui bos Ginsengda atas nama kota dan bicarakan tentang itu. Kerja sama adalah yang terbaik. Jika tidak, kamu hanya dapat mempertimbangkan apa yang kamu beli. Begitu, Xie Qichen mengangguk dan berkata, saya akan mengaturnya sesegera mungkin setelah rapat. Ku Rongchang mengangguk dan mengikuti pengumuman rapat. Luo Bin menerima berita bahwa Xie Qichen ingin bertemu dengannya, dan dia juga sangat bersemangat. Sebenarnya, dia juga gugup kali ini.
Meskipun dia sangat yakin dengan proposal kali ini, anggarannya terlalu tinggi. Tawaran pemenang masih ambigu. Namun, ketika Luo Bin menerima undangan wali kota, dia merasa lega. Tampaknya proyek ini benar-benar memiliki drama. Faktanya, meskipun Luo Bin telah aktif di bidang teknik konstruksi selama bertahun-tahun, dia juga telah melihat banyak tokoh hebat di tengah. Namun secara umum, dia memainkan peran sebagai peran pendukung, mengatakan bahwa dia tidak pernah menjadi protagonis. Lakukan proyek kecil. Para pemimpin Kongres Rakyat Nasional sama sekali tidak ingin melihat Anda, bahkan jika Anda melihat seorang pemimpin di tingkat divisi, itu konyol. Lakukan proyek besar. Saya tidak punya banyak uang dan saya harus bermitra dengan orang lain. Bahkan jika dia memiliki kesempatan untuk bertemu dengan pemimpin besar di tengah, dia tidak bisa menyalahkan dirinya sendiri, dan hanya duduk di sana untuk tertawa. Ini membuatnya berada dalam dilema bahwa pemimpin kecil itu tahu beberapa tahun dan tidak ada pemimpin besar yang tahu. Pertemuan dengan Xie Qichen ini adalah pertama kalinya selama bertahun-tahun Luo Bin bertemu dengan pemimpin sebesar itu sebagai orang pertama yang bertanggung jawab atas perusahaan. Setelah mengetahui berita itu, Luo Bin juga menelepon Zhang Yu dan bertanya apakah dia bisa pergi. Jika Zhang Yu pergi, dia masih akan menemani taringnya dan tertawa. Namun, Zhang Yu sama sekali tidak tertarik dengan hal semacam ini, dan itu sudah cukup untuk membiarkan orang yang berkuasa penuh Luo Bin, dan mencoba untuk tidak menyebutkan namanya sendiri, yang juga memungkinkan Luo Bin untuk bertemu dengan seorang wali kota untuk pertama kalinya sebagai orang yang bertanggung jawab atas perusahaan. Tetapi yang mengejutkan Luo Bin adalah bahwa setelah Xie Qichen bertemu dengan dirinya sendiri, dia tidak memberitahu dirinya sendiri bahwa Jin Zhengda telah memenangkan tawaran tersebut. Sebaliknya, ia mengusulkan kepada dirinya sendiri bahwa ia ingin mengembangkan proyek ini bekerja sama dengan beberapa perusahaan lain. Mengenai alasannya, tentu saja, tidak ada begitu banyak uang di kota untuk mengembangkan proyek sebesar itu, sehingga biaya pengembangan mengharuskan kontraktor untuk menanggung jumlah penuh, dan kemudian kota akan menggunakan tanah yang akan dikembangkan sebagai gantinya. Karena kota itu takut bahwa Jin Zhengda tidak dapat menanggung sejumlah besar biaya pengembangan, disarankan agar Jin Zhengda menjadi kontraktor umum dan beberapa perusahaan bekerja sama dalam pengembangan. Permintaan Xie Qichen dapat dikatakan telah mengejutkan Luo Bin. Padahal, sebelumnya, ia sangat yakin dengan proyek ini. Keyakinan itu datang dari proposal penawaran. Bagaimana mengatakan bahwa ia juga berasal dari latar belakang konstruksi. Rencana yang luar biasa seperti itu tidak mungkin dikesampingkan. Namun, ia tidak diperhitungkan, dan kota menginginkan solusi dan tidak mau membayar, yang membuatnya merasa sedikit malu. Karena skema rekayasa yang digunakan kali ini sepenuhnya dari desain Zhang Yu. Pada saat itu, untuk mengungkapkan ketulusannya kepada Zhang Yu, Luo Bin mendaftarkan hak kekayaan intelektual yang relevan atas nama Zhang Yu. Jika kota mengharuskan Jin Zhengda untuk berubah dari kontraktor umum menjadi salah satu mitra kali ini, jelas bahwa Jin Zhengda diharuskan untuk membuat rencana desain, tetapi kontraktor harus menyerahkannya kepada perusahaan lain. Maka solusinya adalah milik Zhang Yu. Proyek itu harus diserahkan kepada orang lain, dan ia tidak mampu membayar investasi tersebut. Setelah satu giliran, ia memainkannya sendiri. Pikirkan ini, Luo Bin juga sangat tertekan, dan tidak mungkin bagi Jin Zhengda sebagai kontraktor umum untuk mengembangkan proyek berskala besar seperti itu. 9 miliar, sungguh jumlah uang yang besar. Luo Bin tahu bahwa bahkan jika dia meremas dirinya menjadi tepung untuk dijual, dia tidak dapat menjual begitu banyak uang. Ini adalah pertama kalinya Luo Bin merasakan kengerian orang miskin. Jelas, kesempatan itu ada di depannya, tetapi dia melewatkannya. Xie Qichen dan Luo Bin berbicara sebentar, tetapi karena hal yang begitu besar, dia tidak bisa menjadi tuannya sendiri, jadi dia harus kembali dan berdiskusi dengan Zhang Yu. Tetapi karena dia tidak dapat memberitahu Xie Qichen nama Zhang Yu, dia hanya mengatakan bahwa dia harus kembali dan berdiskusi dengan pemegang saham utama sebelum membuat keputusan. Malam itu Luo Bin bergegas mencari tahu Zhang Yu lagi, diikuti dengan memberitahu Zhang Yuyi tentang masalah itu, dan dia memutuskannya. Jika Zhang Yu memutuskan untuk bekerja sama dengan kota, maka Luo Bin hanya bisa menunggu kesempatan berikutnya. Setelah mendengarkan, Zhang Yu tersenyum dan berkata, "Saya tidak menyangka kita akan menjadi kota Zonghai yang megah. Kita bahkan tidak bisa mendapatkan 9 miliar. Luo Bin tersenyum pahit ketika mendengar ini, berkata, "Bos,
Apa yang Anda katakan adalah 900 juta yuan, bukan 9 yuan. Bahkan jika dimasukkan ke ibu kota provinsi, itu juga merupakan proyek besar. Selain itu, kota Zhonghai hanya tingkat provinsi kedua, dan bukan provinsi. Lalu apa maksudmu? Zhang Yu memikirkannya. Luo Bin berkata, karena kota telah mengatakannya, kita harus meminta kami untuk memberikan solusi. Perusahaan koperasi akan bertanggung jawab atas pembangunan, dan kemudian rasio kepemilikan saham akan didiskusikan oleh semua orang. Anda dapat menjual solusinya ke kota sekaligus. Ini akan menyelamatkan Anda dari kekhawatiran dan masalah Anda di masa mendatang. Kalau begitu, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Zhang Yu tersenyum mendengarnya. Luo Bin tersentak tak berdaya dan berkata, tidak mungkin. Siapa yang membuat masalah ini terjadi? Tapi aku bisa membantumu mengurus tugas. Jika bos Zhang menghasilkan uang, kamu tidak bisa membiarkanku mengurus tugas tanpa imbalan. Hehehe, itu benar, aku yakin aku tidak akan membiarkanmu sia-sia. Zhang Yu tersenyum, diikuti dengan wajah tegas, dan berkata, tapi tujuanku kali ini bukan untuk menjual rencana. Jika hanya untuk menjual rencana, pada awalnya, aku seharusnya membiarkanmu mencari perusahaan besar untuk bekerja sama. Jadi mengapa repot-repot membuatmu datang ke pengadilan? Lalu apa maksudmu? Luo Bin berkata sedikit bingung. Maksudku sangat sederhana. Kita harus memanfaatkan kesempatan langka ini untuk membuktikan bahwa Jin Zhengda tidak hanya dapat merancang solusi tingkat atas, tetapi juga menyelesaikan semuanya. Kami menyediakan layanan satu atap dari desain hingga konstruksi perusahaan konstruksi papan atas. Pada tahap ini, kita membutuhkan banyak pengalaman dalam konstruksi dan kerja sama multipihak. Jadi kita tidak bisa melepaskan kesempatan langka ini. Luo Bin mendengar ini tertegun dan dengan sibuk berkata, tetapi pertanyaannya sekarang adalah apa yang harus dilakukan dengan investasi 900 juta ini. Dengan perusahaan kecil kita, bank tidak akan meminjamkan kita sejumlah besar uang. Zhang Yu berkata, tidak perlu bank. Aku bisa menyelesaikan 900 juta itu sendiri. Kamu pergi ke kota dan berkata, kami ingin menjadi kontraktor umum, dan kami tidak menerima kerja sama apapun. Kota ingin menggunakan tanah itu untuk membayar utang. Aku setuju, tetapi tanah itu harus lebih rendah dari harga pasar, itu merupakan keuntungan tambahan bagi kita. Zhang Yu, apakah kamu yakin tidak bercanda? Bisakah kamu menemukan 900 juta? Luo Bin berkata dengan tidak percaya. Zhang Yu tersenyum percaya diri dan berkata, 9 miliar. Aku tidak bisa melakukan apapun dengan 9 miliar. 900 juta tidak ada artinya bagiku. Tapi kali ini karena itu sepenuhnya milikku. Bagi hasil keuntungan untukmu mungkin lebih sedikit. Luo Bin mendengar ini, tidak hanya tidak senang, tetapi juga sangat gembira dan berkata, tidak masalah. Selama Anda dapat memberi saya kesempatan ini, bahkan jika Anda tidak memberi saya uang, saya akan melakukannya kali ini. Luo Bin tidak begitu sopan dalam mengatakan ini. Dibandingkan dengan pembagian keuntungan dari proyek ini, ia lebih memperhatikan kandungan emas masa depan dari 3 kata, Jin Zhengda. Jika kali ini ia dapat memimpin Jin Zhengda untuk menyelesaikan proyek yang sangat sulit ini di depannya, maka pada hari keberhasilannya, Jin Zhengda akan menjadi salah satu perusahaan teknik konstruksi teratas di provinsi tersebut. Pada saat itu, tidak ada yang lain, aset tidak berwujud Jin Zhengda akan sangat berharga, diikuti dengan mencari perusahaan yang terdaftar. Meskipun saham Zhang Yuda di Jin Zhengda sekarang tidak banyak, tetapi juga mendekati setengahnya. Jika dapat berhasil terdaftar, itu akan menjadi waktu untuk dirinya sendiri. Mungkin menjadi miliarder, pikirkan saja dan akan ada mimpi dan bangun. Tentu saja Zhang Yu tidak tahu bahwa Luo Bin berpikir begitu banyak, tetapi karena pihak lain tidak menunjukkan keberuntungan cinta, dia mengangguk puas, tetapi masih menghibur pihak lain dan berkata, tenang, Lao Luo. Meskipun proyek kedua ini adalah suntikan dana saya sepenuhnya, selama kita dapat menyelesaikan proyek pada akhirnya, manfaat Anda pasti akan sangat diperlukan. Petik 2. Luo Bin bahkan lebih bahagia ketika dia mendengar manfaatnya. Meskipun Zhang Yu tidak mengatakan berapa banyak yang bisa dia berikan, tetapi bagaimana mengatakannya adalah proyek yang begitu besar, bahkan jika itu memberi Yi Cheng keuntungan, saya yakin itu akan lebih dari yang telah dia hasilkan selama bertahun-tahun. Luo Bin buru-buru menepuk dadanya dan berjanji, tenang, Zhang. Lao Luo akan membingungkanmu dengan Zhang, dan kamu akan melakukan apapun yang kamu inginkan dariku.
Zhang Yu mengangguk puas dan berkata, benar sekali. Satu hal yang harus kamu ingat. Proyek ini adalah pertarungan pertama kita untuk grup Jinsengda. Kualitas proyek harus yang terbaik, harus diingat, harus ketat lakukan sesuai dengan rencana konstruksi saya. Meskipun saya masih sekolah, saya akan secara teratur memeriksa dan menemukan masalah. Jangan salahkan saya karena memalingkan muka di tempat. Petik 2. Kamu dapat yakin, Saudara Zhang. Selama kamu memberitahu saya akan menggunakan semua energi saya untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Setelah selesainya konferensi penawaran untuk proyek perluasan Universitas Normal Tiongkok, sekitar selusin hari berlalu. Pada awalnya, panitia dan perusahaan mengatakan bahwa mereka akan memenangkan daftar penawaran dalam waktu seminggu, tetapi hasilnya tertunda lama, dan tidak ada berita yang datang. Semua perusahaan yang telah berpartisipasi dalam tender sangat cemas. Meskipun perusahaan-perusahaan ini juga telah menanyakan tentang situasi pemenangan melalui berbagai saluran. Akan tetapi, berita itu datang dari fakta bahwa panitia memiliki ketidaksepakatan besar pada tender yang diajukan, dan dapat dikatakan tidak lebih dari itu. Karena proses tender untuk perluasan Universitas Normal terlalu rumit. Agar tidak mengungkapkan informasi orang dalam yang relevan terlebih dahulu, sehingga menimbulkan pengaruh sosial dan kecurigaan yang buruk. Panitia Partai Kota telah membuat 3 perintah dan meminta anggota panitia dan kelompok ahli untuk tutup mulut tentang masalah ini. Jika ada yang tidak tegas, dan konsekuensi serius pada akhirnya akan terjadi, panitia Partai Kota akan menghukum pinjaman dengan keras. Ketangguhan kota telah membuat semua orang di panitia sangat rendah hati. Bahkan Hu Taihua tidak mengungkapkan berita khusus apapun kepada perusahaan-perusahaan yang baik, tetapi hanya mengatakan bahwa ada harapan, dan tunggu. Tentu saja, hasil akhir ditentukan oleh daftar akhir yang diumumkan oleh konferensi pengumuman publik dari kandidat yang menang. Karena rencana peninjauan akhir kota telah dibahas, panitia penyelenggara akan segera memberitahu perusahaan-perusahaan untuk memulai rapat publisitas penawaran setelah menerima hasil akhir. Orang-orang terkait yang bertanggung jawab atas setiap perusahaan mengetahui berita tersebut dan segera bergegas ke tempat rapat umum untuk menunggu untuk memastikan hasil akhir. Untuk menonjolkan rasa hormat terhadap perusahaan-perusahaan besar, rapat tersebut diketuai oleh Liu Zishan, Direktur Panitia Penyelenggara dan Wakil Wali Kota. Liu Zishan pertama-tama melaporkan kandidat ketiga, Dingguan Construction Co., Ltd., dan anggaran teknik mereka, total 230 juta yuan. Ketika orang yang bertanggung jawab atas Dingguan Construction mendengar bahwa perusahaannya hanya berada di tempat ketiga, itu membuat depresi. Faktanya, mereka juga menjadi hit besar kali ini, bahkan mereka berpikir begitu. Karena banyaknya perusahaan di sini, hanya anggaran yang dilaporkan adalah yang terendah. Harga Dingguan hampir 30 juta lebih rendah dari penawaran resmi. Namun, harga yang begitu rendah tetap tidak membuat mereka memenangkan penawaran, yang membuat orang yang bertanggung jawab atas Dingguan marah. Pada saat yang sama, hal itu juga membuat perusahaan-perusahaan di sekitarnya tertawa diam-diam, terutama grup Yilin. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang paling suka melihat adegan ini. Bagaimanapun, lawan yang kuat adalah yang pertama kali tersingkir, yang jelas merupakan pembukaan bagi Yilin. Kejutan, tetapi ketika Liu Zishan membacakan nama perusahaan kandidat kedua, hadirin tiba-tiba merasa sedikit tercengang. Karena tempat kedua ini adalah grup Yilin dengan anggaran 330 juta. Grup Yilin hanya berada di peringkat kedua. Ini membuat perusahaan-perusahaan di lapangan bersemangat lagi. Bingung, kegembiraan itu tentu saja juga telah dilewatkan oleh grup Yilin yang paling kuat. Kemudian, rencana perusahaan tersebut memiliki peluang untuk mencapai puncak. Yang diragukan adalah bahwa data yang relevan dari grup Yilin ketika menyanyikan tawaran itu hampir menghancurkan perusahaan lain, sehingga data Niucha hanya berada di tempat kedua, jadi bagaimana perusahaan teratas menjadi solusi terbaik. Juga, di antara banyak perusahaan, yang paling bersemangat adalah kekuatan dan kekuatan grup Yilin, grup konstruksi pelabuhan emas yang relatif pendek. Karena perusahaan-perusahaan di sini hanya memiliki data yang dirilis oleh konstruksi pelabuhan emas, yang mendekati data grup Yilin. Satu-satunya perbedaan antara keduanya adalah bahwa anggaran konstruksi pelabuhan emas adalah 20 juta lebih banyak daripada anggaran grup Yilin. Meskipun mungkin tampak sedikit lebih banyak, di mata kebanyakan orang, data ini sama sekali bukan celah di depan solusi yang sangat baik.
Konstruksi pelabuhan emas juga sangat yakin dengan proposal yang diajukan oleh perusahaannya sendiri. Sekarang grup Yilin telah ditetapkan sebagai kandidat kedua, kandidat pertama tentu saja adalah grup pelabuhan emasnya sendiri. Hal ini juga membuat semua orang di Golden Harbor Group bersemangat untuk merayakannya terlebih dahulu. Bagaimanapun, setelah memenangkan proyek sebesar itu, bosnya senang ketika dia kembali, dan dia tidak peduli dengan promosi dan kenaikan gaji. Golden Harbor Group bersorak, Yilin Group memiliki wajah yang buruk. Tim Jin Sengda, yang selalu rendah hati, terdiam. Tetapi ketika Liu Zishan membacakan nama kandidat pertama dan anggaran proyek, para hadirin langsung terdiam. Sebaliknya, beberapa orang di Jin Sengda bersorak keras. Pada saat yang sama, Luo Bin duduk dengan senyum di wajahnya, tampak sangat tenang. Banyak perusahaan di arena juga tiba-tiba datang. Apa-apaan ini? Apakah hari ini April Mop? Anggaran 9 miliar won, sungguh lelucon. Dapat dikatakan bahwa setelah semua orang bereaksi, penonton gempar, tidak adil, sungguh lelucon. Bagaimana mungkin 9 miliar memenangkan tawaran? Ini pasti sudah diselesaikan. Sekarang sudah ada perusahaan yang tertarik. Ada juga pertemuan penawaran untuk Wall. Cerdik, pasti ada yang curang. Personel perusahaan terkait yang tidak berdamai, semua berteriak. Pemandangan semakin membingungkan. Sejumlah besar perusahaan penawar di lapangan menyatakan ketidakpuasan mereka dengan panitia penyelenggara di atas panggung karena mereka tidak dapat menerima proposal pemenangan penawaran, dan beberapa perusahaan yang relatif kuat di lapangan bahkan mengajukan penawaran kali ini. Sungguh memalukan bagi mereka. Faktanya, bagi perusahaan yang telah berjuang keras seperti itu, kegagalan penawaran bukanlah hal yang buruk. Hal yang buruk adalah mereka telah dipermainkan oleh orang lain dengan cara yang menjijikkan seperti itu. Bahkan jika pemerintah kota Zonghai pintar, itu seharusnya tidak begitu jelas, bahkan jika itu dapat dilihat. Tetapi bagaimana situasinya sekarang? Jika Anda bermain trik, jangan katakan itu, dan perlakukan orang lain sebagai orang bodoh. Itu benar-benar tidak tertahankan, dan asteris tidak tahan. Pada saat ini, para pemimpin beberapa perusahaan besar hampir tidak berbicara, dan mereka telah sepenuhnya menyetujui orang-orang mereka untuk berpartisipasi dalam hal yang genit, karena mereka juga ingin panitia penyelenggara segera memberi mereka pernyataan, jika tidak, mereka tidak akan pernah pergi ke provinsi. Jangan pernah berhenti. Liu Zishan melihat pemandangan yang kacau di lapangan, tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa, tetapi dia sudah lama siap secara mental. Liu Zishan menarik mikrofon di sebelahnya sedikit dan berkata, "Semuanya, harap diam. Saya akan menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh semua orang. Saya harap semua orang sedikit bersabar." Setelah itu, dia mengedipkan mata pada beberapa orang di sekitarnya. Melihat ini, semua orang dari panitia penyelenggara berdiri dan berjalan di antara sekelompok personel perusahaan. Karena panitia penyelenggara telah mempersiapkan ini, ada juga lebih banyak anggota staf di ruang rapat ini. Dengan upaya semua orang untuk membujuk, kerumunan yang kacau itu secara bertahap kembali tenang. Setelah Liu Zishan menunggu ruangan kembali tenang, dia berkata, "Mengapa semua orang bisa begitu marah hari ini? Sebenarnya, kawan-kawan panitia penyelenggara dan saya tahu alasannya. Tetapi saya dapat meyakinkan Anda bahwa kegiatan lelang yang diadakan di kota kami benar-benar terbuka. Kegiatan lelang yang adil dan jujur. Mengenai hal ini, saya dapat meyakinkan Anda dengan semangat partai saya. Harap yakinlah, itu bagus. Apa gunanya jaminan partai? Jika Anda berkata begitu, saya juga dapat menggunakan jaminan kemanusiaan saya. Pasti ada yang meragukan di dalamnya. Jika Anda memiliki keberanian, jelaskan kepada saya mengapa anggaran beberapa perusahaan jelas-jelas melebihi tawaran dapat memenangkan tawaran. Ini bukan yang meragukan, apa itu? Ya, ini yang meragukan." Liu Zishan menatap pembicara, tersenyum, dan berkata, "Tolong jangan bersemangat tentang teman ini. Saya harus menjelaskan ini. Harap bersabar, jangan menyela saya terlebih dahulu. Pertama, untuk mencerminkan ini prinsip keterbukaan, keadilan, dan ketidakberpihakan dari kegiatan penawaran kedua. Dari tahap pemeriksaan acak, staf kantor notaris bertanggung jawab atas kewajaran perekaman video, dan anggota kelompok ahli yang bertanggung jawab atas pemilihan semuanya adalah praktisi dengan kualifikasi insinyur provinsi. Nama dan kualifikasi personel terkait juga terdaftar di situs web resmi pemerintah kota. Sekarang Anda dapat memeriksanya di ponsel Anda."
Lihat apakah kualifikasi orang-orang ini cukup untuk memenuhi standar ahli Anda. Petik 2. Begitu kata-kata Liu Zishan diekspor, perwakilan dari berbagai perusahaan di tempat tersebut mengeluarkan ponsel mereka pada saat yang sama, masuk ke situs web resmi pemerintah kota Zhonghai, membuka halaman web kegiatan penawaran ini, dan melihat daftar yang disebut ahli ini. Karena orang-orang ini telah terlibat dalam industri konstruksi selama bertahun-tahun, mereka hampir memenuhi level para ahli desain di provinsi tersebut. Mereka harus mengatakan bahwa beberapa dari mereka memiliki reputasi yang sangat baik. Jadi, apakah ada orang dalam masalah ini? Identitas anggota kelompok secara alami merupakan dasar yang penting. Tetapi ketika semua orang membuka halaman web dan melihat dengan saksama daftar anggota dan foto-foto panel, itu menjadi sedikit tercengang, karena para anggota panel memiliki spesifikasi yang sangat tinggi. Semua orang sangat terkejut. Tidak hanya semua insinyur kuasi nasional untuk tidak mengatakan, beberapa dari mereka terkenal dalam industri desain di seluruh negeri. Dan karakter banyak orang masih keras dalam industri konstruksi. Jika anggota kelompok ahli yang bertanggung jawab atas pemeriksaan acak benar-benar orang-orang ini, mereka harus tetap memiliki kredibilitas yang tinggi. Memikirkan hal ini, semua orang di lapangan juga mulai berbicara satu sama lain, mulai membahas seberapa andal masalah ini. Liu Zishan tersenyum dan berkata, "Saya percaya daftar anggota kelompok ahli. Semua orang telah melihatnya. Dari susunan daftar ini, kita dapat melihat bahwa panitia penyelenggara kita sangat mementingkan kegiatan lelang proyek ini. Mengenai perusahaan Jinsengda, mengapa kita dapat melewati 2 pos pemeriksaan kelompok ahli dan panitia penyelenggara, dan akhirnya mengirimkannya ke komite kota untuk pemungutan suara terakhir. Itu tergantung pada tingkat proposal yang diajukan oleh Jinsengda. Dari kelompok ahli, hingga komite, pada rapat komite kota, kita semua sepakat bahwa proposal yang diajukan oleh Jinsengda adalah proposal terbaik dalam tender ini." Ketika kata-kata Liu Zishan keluar, ada keributan. Secara khusus, kepala beberapa perusahaan konstruksi besar mendengar ini tampak jelek. Meskipun Liu Zishan merasa bahwa dia sangat jelas, itu menyebabkan ketidakpuasan yang lebih besar di lapangan. Karena kata-kata Liu Zishan telah mengangkat Jinsengda terlalu tinggi, bahkan sampai-sampai orang lain tidak dapat mempercayainya. Tingkat perusahaan konstruksi apa Jinsengda? Perusahaan konstruksi di situs tahu segalanya. Dapat dikatakan bahwa perusahaan konstruksi di sini secara kolektif bersin. Satu-satunya perusahaan yang dapat terbang keluar adalah Jinsengda. Seberapa kasar pinggang Luo Bin dalam industri konstruksi hampir semua orang tahu. Faktanya, ketika dia pertama kali datang ke sini untuk menawar proyek sebesar itu, kebanyakan orang menganggapnya agak meremehkan. Meskipun konstruksi ginseng diubah menjadi konstruksi Jinsengda, kebanyakan orang masih merasa bahwa Luo Bin agak bengkak dan gemuk kali ini, dan dia menghadapi kematian untuk wajahnya. Itulah sebabnya pada hari lelang, ketika Jinsengda melaporkan anggaran sebesar 900 juta yuan, hal itu dengan cepat menjadi bahan tertawaan seluruh industri konstruksi pengiriman Tiongkok. Lelucon, sebuah perusahaan dompet ingin menawar proyek provinsi dengan anggaran 3 kali lipat. Apakah ada yang lebih konyol di dunia ini daripada ini? Namun hasil akhirnya membuat semua orang terkejut. Luo Bin benar-benar menggunakan harga yang luar biasa ini untuk memenangkan proyek semi-nasional, yang sungguh ajaib. Sekarang Liu Zishan kembali mengangkat Jinsengda setinggi itu. Tentu saja, perusahaan penawar di lapangan tidak yakin, mengatakan bahwa mereka mungkin tidak sebaik Jinsengda hubungan daripada perusahaan lain, tetapi jelas tidak mungkin lebih buruk dari Jinsengda. Rencana pengiriman untuk perusahaan tas kulit tidak mungkin melampaui begitu banyak perusahaan konstruksi besar. Wali Kota Liu, sekarang setelah Anda mengatakan bahwa proposal Jinsengda adalah yang terbaik yang disampaikan kepada perusahaan-perusahaan di sini. Lalu saya pribadi punya beberapa pertanyaan. Saya ingin Anda membantu saya menjawab pertanyaan saya dan bertanya-tanya apakah itu boleh melihat ini. Hu Taihua bergegas ke telinga Liu Zishan dan berbisik, pembicaranya adalah wakil manajer umum grup Yilin, bernama Zhou Yi. Liu Zishan mengangguk, dan tersenyum ke sisi lain, dan berkata, "Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada grup Yilin atas dukungannya yang kuat untuk kegiatan penawaran ini di kota kami." Wakil Presiden Zhou dapat mengatakan apa saja, tetapi saya harus tahu segalanya. Kata-kata tidak ada habisnya. Zhou Yi mendengar bahwa nada bicara Liu Zishan menyanjung, tetapi dia tidak menghargainya, dan berkata dengan dingin, "Anda dipersilakan untuk menggunakan apa saja.
Faktanya, grup Yilin kami agak terkenal di industri konstruksi dalam negeri. Bukannya kami tidak mampu untuk kalah, tetapi jika kami ingin kalah, kami harus meyakinkan para pecundang kami untuk menerimanya secara lisan. Wali kota Liu baru saja mengatakan bahwa rencana Jin Sengda lebih baik daripada semua rencana perusahaan kami. Pertama-tama, saya tidak percaya. Kedua, bahkan jika itu benar, saya merasa tidak adil. Mengapa Anda mengatakan itu? Karena Anda berada di sini di China Shipping dalam rencana penawaran kali ini, kami mampu menyediakan anggaran sebesar 900 juta yuan, jadi mengapa repot-repot satu sama lain dan memberi kami anggaran sebesar 300 juta yuan dan anggaran 900 juta yuan untuk Jin Sengda? Tidakkah kau tahu bahwa rencana 900 juta yuan dan anggaran 3 juta yuan miliaran dolar itu sendiri tidak adil? Benar sekali, Wakil Presiden Zhou benar-benar tepat sasaran. Semua orang di lapangan juga mendengar diskusi ini. Zhou Yi berkata, jika perusahaan kita awalnya menerima anggaran 900 juta, maka kita juga akan menyiapkan rencana sesuai dengan anggaran 900 juta. Karena setiap orang adalah 900 juta. Apakah kita grup Yilin akan kalah dari orang yang tidak dikenal? Perusahaan dompet legendaris. Petik 2. Luo Bin mendengar Zhou Yi mengatakan bahwa perusahaannya adalah perusahaan tas kulit. Tentu saja saya sangat tidak puas. Namun karena perusahaannya sekarang menjadi sasaran kritik publik, dia hanya bisa menahannya. Namun, saya teringat liburan ini, dan lain kali saya punya kesempatan, saya harus menemukan tempat ini. Para pimpinan perusahaan di lobi juga berbicara. Karena kota Zonghai mampu membayar 900 juta, mengapa di awal disebutkan akan menggunakan 300 juta? Orang-orang bodoh tahu bahwa menggunakan anggaran 300 juta RMB dan 900 juta RMB untuk bermain melawan Taiwan hanyalah masalah memenangkan permainan. Liu Zishan melihat kemarahan yang kembali muncul di aula, tersenyum, dan berkata, bagaimana mengatakannya? Sebenarnya, bahkan jika Wakil Presiden Zhou tidak bertanya, saya akan menjelaskan masalah anggaran ini kepada Anda. Sebenarnya, di awal proyek ini, anggaran kota yang diberikan di sini memang standar 300 juta yuan. Saya yakin semua orang juga telah membaca isi dokumen penawaran. Di antaranya, kualifikasi, skala, dan volume konstruksi perusahaan penawaran semuanya disiapkan sesuai dengan 300 juta yuan. Jika kota itu awalnya ini adalah rencana untuk mengembangkan proyek 900 juta, jadi ambang batasnya harus ditetapkan lebih tinggi, dan harus ada lebih sedikit perusahaan yang memenuhi standar. Saya yakin semua orang akan setuju. Setelah itu, saya melihat Zhou Yi. Melihat ini, Zhou Yi berpikir sejenak, dan tidak dapat mengatakan bahwa pihak lain salah, jadi dia mengangguk. Liu Zishan melanjutkan, kalau sudah begini, mungkin masih ada yang meragukannya. Kami menduga bahwa kami sengaja menurunkan standar anggaran, hanya agar perusahaan Jin Sengda lolos audit. Tapi tolong pikirkan baik-baik, tahu ada yang berjanji memberi Anda 900 juta yuan teknik, tidakkah Anda bilang kalau Anda bahkan tidak bisa mendapatkan tiket masuk kalau waktunya cukup? Semua orang di aula mendengar ini sejenak dan tidak bisa mengatakan bahwa Liu Zishan salah. Kalau memang ada proyek besar yang dijanjikan untuk dikontrak, bahkan kalau ambangnya lebih tinggi, maka selama ada cukup waktu, itu seharusnya bisa diselesaikan. Lagi pula, bagi orang-orang ini, mereka sudah sering mengalami hal yang sama dalam hidup mereka, dan pada dasarnya sudah terselesaikan. Saya belum pernah mendengar siapa yang terjebak dengan tiket. Liu Zishan berkata, saya yakin semua orang harus merasakannya sekarang. Ambang batas bukanlah masalah. Kalau kita ingin menetapkan anggaran proyek menjadi 900 juta, dan pada saat yang sama kita ingin menetapkan tujuan perusahaan pada Jin Sengda, maka tender ini pasti akan dilakukan secara diam-diam, dan semakin rendah skalanya, semakin baik. Selama penawar memenuhi standar yang disyaratkan, tender dapat diselenggarakan dengan lancar. Kita, secara diam-diam, bisakah kita katakan bahwa untuk mempromosikan tender ini, perusahaan-perusahaan yang memenuhi syarat di industri konstruksi di seluruh negeri, panitia penyelenggara kita akan mengundang langsung ke pintu. Jika kita mendirikan perusahaan dari awal, mengapa kita harus memiliki skala sebesar itu, bukankah kita harus repot-repot sendiri? Petik 2. Tolong pikirkan baik-baik. Anggaran RMB 300 juta telah menjadi RMB 900 juta sekaligus, yang lebih mungkin menimbulkan kontroversi.
Pengembangan anggaran RMB 900 juta memiliki dampak yang kecil. Liu Zishan berkata sambil tersenyum, tentu saja yang terakhir memiliki dampak yang lebih kecil. Karena tidak terlalu rentan terhadap kontroversi daripada yang pertama. Alasan saya mengatakan ini adalah karena saya dapat meyakinkan Anda. Pada awal desain proyek ini, kota memang merencanakan anggaran sebesar 300 juta yuan. Tetapi tetapi pepatah lama mengatakan, tidak ada rencana perubahan itu cepat. Proposal desain yang diajukan oleh Jin Sengda tidak hanya membuat komite kami sulit untuk membuat pilihan, tetapi bahkan kota mengadakan beberapa pertemuan untuk mendapatkan hasil akhir. Dilema bagi komite partai kota. Harap dipahami, ini seperti Anda telah membayar sesuatu, dan tiba-tiba Anda menemukan yang lebih baik, dan harganya lebih mahal. Maka Anda harus terus terlihat seperti sebelumnya hal-hal yang sudah biasa, atau ingin membeli butik yang lebih mahal juga. Mungkin metafora saya kurang tepat, tetapi memang benar. Jin Sengda mampu memenangkan tender kali ini. Bahkan kota dapat melipat gandakan anggaran dan memilih rencana mereka. Karena rencana mereka benar-benar luar biasa, bahkan sangat bagus sehingga kita harus meningkatkan anggaran dan terus melakukannya. Saya tidak tahu apakah saya mengatakan itu. Bisakah Anda mengerti? Ketika semua orang di aula konferensi mendengar ini, mereka semua sedikit terbelalak. Bagi semua orang, Liu Zishan sedang meniup rencana Jin Sengda ke langit. Sekarang saya tidak dapat memahaminya. Sekarang Jin Sengda dapat membuat rencana yang begitu hebat, bagaimana mungkin diketahui bahwa komunitas arsitektur di provinsi tersebut masih belum dikenal. Wakil manajer umum Zhou dari Yilin Group berpikir sejenak dan berkata, Wali Kota Liu. Karena Anda telah mengatakan rencana Jin Sengda dengan sangat baik di dunia, saya hanya bisa menghormati Anda. Kalau begitu, bisakah Anda menunjukkan rencana ini kepada kami? Rencana ini benar-benar sangat kuat sehingga akan meyakinkan kita bahwa kita kalah. Ya, setelah mengatakan begitu banyak, Anda mungkin juga mengeluarkan rencana itu untuk melihatnya. Itu benar dan salah, Anda dapat mengetahuinya dengan sekali pandang. Ya, keluarkan. Ya, mari kita lihat. Kerumunan di lantai berbicara. Liu Zishan juga tahu bahwa jika orang-orang ini tidak diizinkan melihat rencana Jin Sengda hari ini, saya khawatir orang-orang ini tidak akan pernah menyerah. Lihat saja, Liu Zishan menoleh ke Hu Taihua dan berkata, Direktur Hu. Kalau begitu, Anda dapat mengunggah gambar desain yang ingin Anda unggah ke situs web, dan menunjukkannya terlebih dahulu. Hu Taihua mengangguk, mengeluarkan flash disk USB dan memasukkannya ke komputer, lalu membuka gambar. Pada saat yang sama, gambar panorama besar juga muncul pada proyeksi HD besar di tempat tersebut. Ketika semua orang di lapangan dapat dengan jelas melihat panorama yang ditampilkan di layar, dapat dikatakan bahwa mereka secara kolektif lamban sesaat. Karena bagi orang-orang ini, mereka tidak pernah berpikir tentang betapa hebatnya desain yang diajukan oleh Jin Sengda. Bahkan mereka menunggu semprotan besar setelah desain tersebut muncul. Namun, hasil sebenarnya adalah tidak mungkin untuk disemprot, karena desain ini sangat indah, telah melampaui otak kebanyakan orang. Tidak, ini adalah proposal desain yang dikirim oleh Jin Sengda. Ini terlalu hebat, sangat cantik. Bahkan jika aku membakar pikiranku dengan desain yang begitu indah, aku tidak dapat mengingat siapa yang mendesainnya. Itu hanya idolaku. Pulau Masa Depan. Nama ini terlalu mendominasi. Siapa yang mendesain rencana yang begitu mendominasi? Aku tidak pernah berpikir bahwa desain arsitektur modular dapat menunjukkan keindahan apapun. Namun, desain Pulau Masa Depan ini menerapkan bentuk geometris secara ekstrim. Desain yang begitu indah, apakah anggaran 9 miliar yuan benar-benar dapat dicapai? Desain yang luar biasa, jika aku melihat biaya desain saja, itu akan mencapai 30% dari anggaran. 900 juta bukanlah biaya di muka. Tidak mungkin. Bukankah semua tender telah diumumkan? Itu seluruh anggaran. 9 miliar yuan tentu saja menutupi biaya desain. Itu benar, anggaran 9 miliar yuan menutupi biaya desain tingkat ini. Tidakkah kau ingin mengatakan bahwa biaya desain solusi desain ini hanya beberapa juta? Mungkin itu dirancang oleh perusahaan desain dalam negeri. Tidak mungkin, tidak mungkin. Ya, kau tidak lebih dari langit dan bumi, oke. Hanya candaan. Jangan bilang perusahaan desain dalam negeri tidak bisa mendesain karya yang begitu hebat. Kalaupun bisa didesain, menjualnya jutaan tidak mungkin. Bahkan jika kau menjual desain yang begitu hebat seharga 100 juta,
harga kubisnya bagus. Petik 2. Aku setuju. Aku juga setuju. Kurasa ini pasti hasil karya perusahaan desain asing yang besar. Dan lihat gayanya, sedikit gaya spray. Kurasa ini bukan hasil karya master desain Prancis, Tuan Rodney. Jangan bilang begitu. Desainnya agak mirip dengan karya Rodney. Benarkah? Memang, aku sudah mempelajari Tuan, karya Rodney, dan desain ini sesuai dengan gayanya. Anda bisa mendapatkannya. Berapa banyak pekerjaan Tuan Rodney, bahkan jika itu lebih kecil, akan menghabiskan biaya ratusan juta dolar dalam desain. Desain sebesar itu, tidak ada 5 miliar, tidak dapat diunduh sama sekali. Total yang dilaporkan oleh Jin Sengda anggarannya hanya beberapa dolar. Jika dirancang oleh Tuan Rodney, biaya desain dikurangi, dan bahkan pembongkarannya tidak cukup, apalagi Gavin. Jadi ini jelas bukan pekerjaan Tuan Rodney. Orang-orang di sekitar saya mengangguk satu demi satu. Orang-orang ini juga mengatakan bahwa mereka semua berasal dari asal arsitektur. Meskipun mereka tidak melihat data konstruksi yang relevan, tetapi berdasarkan ikhtisar pandangan mata burung, total area konstruksi dapat diprediksi. Untuk kompleks bangunan sebesar itu, bahkan jika 900 juta yuan diinvestasikan dalam biaya konstruksi, itu juga merupakan harga biaya. Jika menutupi biaya desain, itu pada dasarnya adalah perdagangan yang merugi. Jika desain ini benar-benar karya Master Rodney, maka ginseng akan lebih tepat jika Tat mengumumkan kebangkrutannya di depan umum sekarang. Sepertinya rencana ini hanya bergaya spray Academy dan Master Rodney, seharusnya tidak ada hubungannya dengan itu. Aku hanya tidak tahu siapa yang mendesainnya, aku yakin itu juga master desain yang terkenal. Ngomong-ngomong, siapapun yang mendesain pulau masa depan ini, anggaran Jin Sengda sebesar 9 miliar yuan memang murah. Jika perusahaan kita dapat membuat desain ini, anggarannya pasti setidaknya 1,2 miliar. Perwakilan dari perusahaan-perusahaan di sekitarnya mengangguk satu demi satu ketika mereka mendengar ini. Bagi mereka menggunakan 900 juta yuan untuk membangun proyek sebesar itu hanyalah perdagangan yang merugi. Tuan Luo, bolehkah saya bertanya proposal desain Anda, perusahaan desain mana yang Anda minta? Berapa biayanya? Seorang bos yang mengenal Luo Bin bertanya dengan rasa ingin tahu. Semua orang di sekitarku mendengar ini dan menatap Luo Bin dengan penuh minat. Luo Bin tersenyum dan berkata, sebenarnya, rencana kita dirancang oleh studio di perusahaan kita. Rencana itu tidak menghabiskan biaya sepeser pun. Apa? Orang-orang di sekitar tidak dapat mempercayai telinga mereka ketika mereka mendengarnya. Perusahaan Jin Sengda dapat merancang solusi yang begitu hebat. Bagaimana mungkin? Orang-orang di sekitar saya mendengar ini, dan ekspresi mereka bahkan sedikit tidak menyenangkan. Menurut pendapat mereka, Luo Bin tidak hanya tidak ingin memberitahu mereka jawabannya, dia juga menganggap mereka sebagai orang bodoh. Jika tim desainer dapat merancang solusi yang begitu hebat, mengapa menggunakan Jin Sengda? Ada lubang otak yang luar biasa. Jika Anda memulai perusahaan Anda sendiri, Anda dapat menghasilkan ratusan juta dolar dalam 1 menit. Tuan Luo, Anda tidak bercanda. Apakah studio desain perusahaan Anda berada di level ini? Ya Luo. Bahkan jika Anda tidak ingin mengatakannya, jangan membuat omong kosong seperti ini untuk mempermainkan semua orang. Tidak, bukankah itu nama sebuah perusahaan desain, apakah Anda harus menyembunyikannya seperti harta karun? Luo Bin tersenyum tak berdaya saat melihat semua orang tak percaya, dan berkata, semua orang tidak percaya aku bisa bersumpah. Apa yang kukatakan itu benar, dan aku tidak mempermainkan bos kalian. Rencana ini memang dari tempat usaha baru kita, Si Design Studio. Dan desainer utama dari Si Studio. Bahkan, dia adalah pemegang saham utama perusahaan kita. Mengenai namanya, maafkan aku. Aku tidak nyaman untuk mengungkapkannya kali ini. Rencana desain itu 100% dari tim desainnya. Ketulusan orang-orang di sekitar Luo Bin tidak mengenakan dan berubah menjadi kecurigaan. Meskipun bagi semua orang, pernyataan Luo Bin tidak salah. Tetapi jika semua ini benar, orang ini, Luo Bin, benar-benar beruntung kali ini. Karena hanya dengan melihat rencana desain yang bagus ini, kita tahu bahwa desainer ini jelas merupakan desainer kelas dunia. Apa yang membuat jemaat merasa tertekan pada saat yang sama? Bagaimana mungkin dia tidak memiliki keberuntungan seperti itu untuk dianggap sebagai mitra oleh desainer ahli seperti itu? Jika Anda memiliki kesempatan untuk bekerja sama dengan ternak seperti itu,
Anda akan menjual besi itu sendiri, dan Anda harus memulai bisnis baru. Zhou Yi, wakil manajer umum Yilin Group, juga sulit menyembunyikan rasa ingin tahunya, dengan berkata, manajer umum Luo. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Anda. Dalam rencana konstruksi yang Anda ajukan, Jinsengda, apakah biaya desainnya sudah termasuk? Itu tidak mencakup biaya desain. Luo Bin berkata dengan sangat langsung, sebenarnya, semua orang harus merasakannya. Jika biaya desain dimasukkan dalam anggaran 900 juta yuan, proyek ini tidak akan selesai. Semua orang di sekitarku mendengar ini, diikuti oleh beberapa mata besar dan mata kecil. Jika Jinsengda tidak menanggung biaya desain dalam proyek ini, bukankah itu uang untuk mengerjakan proyek? Di mana ini untuk menghasilkan uang? Jelas Anda kehilangan uang. Zhou Yi juga bingung, dan berkata, Jenderal Luo, saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Karena desain Anda sangat bagus, mengapa Anda harus memberikannya kepada orang lain secara gratis? Siapa di antara Anda yang Jinsengda? Keluar, Luo Bin tersenyum dan berkata, jangan penasaran. Alasan mengapa perusahaan kami akan melakukan ini sebenarnya adalah maksud dari mitra saya. Dengan persetujuan mitra saya dapat memberi Anda informasi penting. Mitra saya ini dari China Shipping. Petik 2. Apa? Semua orang di lapangan hampir tercengang ketika mendengar ini. Desainer yang hebat, cukup menakjubkan bagi orang Tiongkok. Dan masih orang Zonghai. Bagaimana mungkin? Penting untuk diketahui bahwa banyak orang yang hadir adalah profesional desain, apalagi Zonghai, dan bahkan jika ada desainer di Tiongkok yang memiliki level seperti itu, mereka mungkin tidak tahu. Selain itu, desainer hebat seperti itu adalah orang Zonghai, tetapi mereka tidak mengetahuinya. Sepertinya ini tidak mungkin. Liu Zishan juga orang pertama yang mengetahui hal ini. Sebenarnya, semua orang membahas masalah ini dalam rapat komite partai kota sebelumnya. Tetapi karena tidak ada kesimpulan pada saat itu, mari kita tanyakan pada Luo Bin. Saya pikir itu tidak pantas. Apakah mungkin kota ingin menambah anggaran untuk orang lain? Sungguh lelucon, uang di kota tidak cukup untuk dibelanjakan, bagaimana bisa naik? Sekarang setelah Anda mengambil keuntungan, pura-pura tidak tahu. Namun, Liu Zishan sekarang mendengarkan kata-kata Luo Bin. Tampaknya benar-benar ada rahasia di dalamnya, dan buru-buru berkata, Jenderal Luo. Benarkah semua ini? Desainer ini benar-benar orang Zonghai kita. Pria dan wanita berapa usianya? Apakah Anda belajar di luar negeri? Luo Bin terdiam ketika mendengar serangkaian pertanyaan dari Liu Zishan, tetapi dia tersenyum dan berkata, tentu saja, apa yang saya katakan benar. Karena saya membuat lelucon seperti itu dengan Anda, itu sama sekali tidak perlu. Tetapi karena pasangan saya istimewa katakan padaku, jangan biarkan aku memberitahu namanya dan informasi terkait, jadi aku benar-benar tidak nyaman untuk mengungkapkannya. Ketika kesempatan itu tiba, aku akan memperkenalkannya kepada wali kota Liu. Setelah mendengar ini, Liu Zishan tidak marah, tetapi tersenyum dan berkata, baiklah. Dalam hal ini, aku juga menantikan hari itu. Bagaimanapun, merupakan berkah bagi Zonghai untuk memiliki bakat seperti itu. Petik 2. Semua orang di sekitar mereka mendengar ini, dan tentu saja berbisik untuk menebak identitas sebenarnya dari orang tersebut. Tetapi karena informasi yang diungkapkan oleh Luo Bin, tidak ada cara untuk membuat mereka duduk di kursi yang tepat, dan semua orang tidak memiliki kesimpulan akhir tentang identitas orang misterius ini. Dapat dikatakan bahwa satu-satunya orang yang menebak sedikit petunjuk di lapangan adalah Huang Yan. Pertama-tama, Huang Bin tahu siapa mitra Luo Bin. Tentu saja, Zhang Yu. Tetapi sekarang mendengarkan Luo Bin mengatakan bahwa rekannya juga merupakan perancang rencana konstruksi, yang membuat Huang Yan tidak terduga. Apakah perancang ini tidak memiliki teman? Perancangnya sebenarnya adalah Zhang Yu. Mata Huang Yan berputar-putar, dan pikirannya bergerak. Benar, Z Studio, bukankah terjemahannya melewati Zhang Yu Studio? Kali ini Huang dianggap instan. Zhang Yu sebenarnya adalah perancang arsitektur jenius, yang terlalu dibesar-besarkan. Huang Yan berpikir bahwa matanya berputar-putar. Tidak heran dia begitu percaya diri ketika dia menyebutkan ini dengan Zhang Yu sehingga dia tidak perlu khawatir. Ternyata karena orang-orang memiliki kepercayaan diri dalam skema desain mereka sendiri, mereka tidak takut untuk melewati Jinsengda untuk pas di kota. Huang Yan mengetahui hal ini, tentu saja, sedikit sombong.
Tetapi dia masih berpura-pura tidak tahu apa-apa. Karena Zhang Yu tidak ingin orang lain mengetahui identitasnya, dia juga harus bungkam tentang hal itu. Untuk mengetahui bahwa alasan mengapa dia dapat dipromosikan adalah karena dukungan Zhang Yu, maka Zhang Yu, bahkan jika dia sedang dalam perjalanan ke tingkat yang lebih tinggi, satu-satunya kesempatan adalah untuk membuat dirinya selangkah lebih dekat hanya jika dia adalah mitra yang baik. Nah, bertahan di tempat adalah hasil terbaik. Jika Anda tidak dapat melakukannya, Anda akan kehilangan ribuan sen, dan akhirnya pergi ke perpustakaan untuk melihat gerbang. Luo Bin mengikuti. Tentang mitra saya. Saya baru saja memperkenalkannya secara singkat kepada Anda. Karena dia berasal dari Laut Cina, dia memiliki perasaan yang mendalam terhadap kota Laut Cina. Kali ini proyek perluasan Universitas Normal Cina, meskipun ditujukan untuk orang-orang yang mengerjakan proyek tersebut, hanya untuk menghasilkan uang. Namun, mitra saya tidak berpikir demikian. Menurutnya, perluasan universitas ini adalah untuk meningkatkan sumber daya pendidikan Zonghai, dan untuk menyediakan tempat pendidikan berkualitas tinggi bagi lebih banyak siswa di Zonghai. Mitra saya berpikir ini adalah proyek kesejahteraan publik. Seharusnya tidak dilihat dari perspektif komersial. Karena pasangan saya sangat menyayangi kampung halamannya, dia juga ingin memberikan sedikit sumbangan kepada para tetua kampung halamannya. Dia bersedia memberikan solusi desain gratis untuk proyek ini. Inilah alasannya. Kali ini kami sama sekali tidak membahas alasan biaya desain. Awalnya, masalah ini merupakan hal yang baik bagi masyarakat kota Zonghai, tetapi pasangan saya tidak ingin mengungkapkan masalah ini terlebih dahulu. Karena akan mengorbankan moralitas dan menghilangkan makna sebenarnya dari kampanye penawaran ini. Yaitu memilih solusi terbaik, bangun universitas terbaik. Semua orang di pengadilan mendengar ini. Ternyata ada rahasia seperti itu di dalamnya. Jika Anda berkata demikian, desainer itu hanyalah desainer yang berpikiran mulia, dan sama sekali tidak setingkat dengannya. Bahkan Liu Zishan dan orang lain mendengar ini, dan juga mengungkapkan kekagumannya kepada desainer misterius itu, kata Luo Bin. Jika desainer seperti itu yang tidak selalu dianggap oleh orang-orang biasa di kampung halamannya bukanlah orang yang mulia, lalu orang macam apa di dunia ini yang lebih mulia darinya? Liu Zishan mengerang sebentar, dan sepertinya dia harus memberitahu para pemimpin di kota tentang hal ini setelah dia kembali. Karena jika hal semacam ini terjadi, itu pasti akan menjadi ceramah pengabdian khusus yang membuat seluruh provinsi iri. Ini memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan citra kota Zonghai. Tentu saja, Luo Bin tidak tahu perhitungan Liu Zishan, tetapi terus melihat kekerumunan di lapangan, semua orang di sini adalah elit dalam industri konstruksi. Saya percaya bahwa rencana ini bermanfaat, dan semua orang mengetahuinya. Tetapi tahukah Anda, saya untuk menunjukkan pentingnya mereka terhadap proyek ini, mereka sebenarnya membuat total 3 rencana. Petik 2. Apa? Semua orang di pengadilan mendengar bahwa itu secara kolektif lamban. Nyata atau palsu? Ahli desain misterius dari Jinsengda ini sebenarnya membuat 3 rencana untuk proyek ini. Jadi jika proposal ditandai kali ini, apakah itu berarti bahwa ketiga proposal telah dilakukan dengan sia-sia? Mungkinkah ada desainer gila seperti itu di dunia? Semua orang di pengadilan menganggap ini sedikit aneh. Tentu saja, beberapa orang sedikit skeptis dengan pernyataan Luo Bin. Terutama mereka yang berasal dari beberapa desainer tahu kerja keras merancang sebuah solusi. Jangan bicara tentang desain pulau masa depan itu. Bahkan jika itu adalah desain desa nelayan kecil, dibutuhkan banyak kerja keras bagi seorang desainer. Belum lagi desain 3 solusi untuk satu proyek. Ini benar-benar gila. Oke. Zhou Yi memikirkan ini, dan sedikit terkejut, General Manager Luo. Apakah Anda bercanda? Apakah desainer Anda benar-benar membuat 3 rencana untuk proyek ini? Semuanya adalah rencana desain yang lengkap. Ya, itu rencana yang lengkap. Luo Bin mengangguk dan berkata, alasan saya menyampaikan hal ini kepada keluarga besar adalah karena saya berharap semua orang dapat memahami pasangan saya dan memberikan kontribusi bagi masyarakat di kampung halaman saya, suasana hati. Mengenai 3 rencana yang dibuatnya, menurut saya, semuanya adalah rencana yang sangat bagus, dan kelengkapan rencana ini telah mencapai tahap konstruksi. Namun, mitra saya membatalkan 2 rencana pertama. Saya juga bertanya mengapa dia melakukannya. Jelas ini adalah 2 rencana yang sangat bagus. Dia berkata, tidak satu pun dari kedua rencana tersebut yang mencapai hasil yang diinginkannya.
Dan rangkaian rencana ketiga ini akhirnya terwujud, yang merupakan masa depan yang dilihat semua orang. Skema, pulau. Mitra saya percaya bahwa pendidikan adalah masa depan suatu negara. Jadi, universitas tingkat tinggi harus memiliki tingkat pelatihan orang-orang berbakat untuk negara masa depan. Hanya ketika tingkat ini tercapai, barulah universitas itu benar-benar dapat disebut universitas. Dan desain pulau masa depan ini baru saja memenuhi harapan mitra saya untuk pengembangan pendidikan di kota kelahirannya di masa depan. Inilah sebabnya dia akhirnya memilih solusi ini. Dengan kata-kata Luo Bin, semua orang di lapangan secara bertahap menunjukkan kekaguman mereka, meskipun banyak dari mereka bukan dari kota Zonghai, tetapi mereka juga sangat merasakan bahwa perancang yang dijelaskan oleh Luo Bin memiliki perasaan yang mendalam terhadap hal ini. Perasaan perkotaan. Tentu saja, beberapa orang skeptis tentang ini. Lagi pula, merancang 3 set solusi untuk satu proyek terlalu berlebihan. Jangankan 3 set sketsa, itu diterbangkan ke 3 gedung Empire State oleh Luo Bin. Bagaimanapun, saya tidak melihatnya, itu tidak semua tergantung pada suasana hati Luo Bin. Luo Bin melihat bahwa beberapa orang tergerak oleh dirinya sendiri, tetapi beberapa orang tidak boleh mempercayai apa yang dikatakannya. Tapi ini bukan apa-apa, dia sudah siap. Luo Bin berkata, percayalah padaku saat aku mengatakan ini. Beberapa teman mungkin mengatakan sesuatu padaku. Beberapa keraguan. Kurasa aku terlalu berlebihan. Jadi sekarang aku akan menunjukkan kepadamu bahwa di antara 3 rencana yang disiapkan oleh rekanku, satu set lagi, biarkan semua orang melihat apakah apa yang kukatakan itu benar. Setelah itu, dia mengeluarkan flash disk USB dan memerintahkan seseorang di sekitarnya. Pria itu mengangguk, berdiri dan berlari ke podium untuk berdiskusi dengan Liu Zishan, dan ingin menggunakan komputer. Liu Zishan, yang mendapati bahwa Luo Bin telah mengendalikan suasana di aula, tidak dapat mengatakan apa-apa lagi, tetapi memberi isyarat bahwa pihak lain dapat menggunakannya dengan santai. Setelah Hu Taihua menyerah, orang itu memasukkan flash disk USB ke komputer dan membuka gambar panorama lagi. Ketika semua orang di tempat kejadian melihat pandangan mata burung ini, mereka sangat terkejut dengan gambar di atas. Benar-benar palsu, desain yang luar biasa, apakah ini rencana yang hampa? Buka lubang otak seperti ini. Itu benar-benar akan dihapuskan. Ya Tuhan, apakah itu mengingatkanku bahwa celah antara aku dan si jenius akan membuatmu bahagia? Semua orang di luar lapangan tentu saja kagum dengan gambar desain yang muncul di layar. Meskipun rencana ini tidak terlihat seaneh desain pulau masa depan sebelumnya. Namun bagi para ahli arsitektur ini jelas merupakan serangkaian solusi desain dengan standar yang sangat tinggi. Secara khusus, desain menara kembar berbentuk kembar telah menumbangkan otak sebagian besar desainer. Saat ini, tidak ada seorang pun di lapangan yang tidak mengakui bahwa pihak lain jelas merupakan desainer ulung. Bahkan dengan desain yang buruk seperti itu, orang-orang masih tidak puas. Mereka mungkin tidak akan pernah mencapai level master di depan kehidupan mereka. Saat desain di layar berkedip satu persatu, semua orang di lapangan, tidak ada keraguan tentang kelengkapan paket. Ini adalah serangkaian gambar desain yang lengkap, dan tingkat ketidaknormalan yang lengkap membuat semua orang merasa keterlaluan. Bahkan banyak desainer di situs tersebut tahu untuk pertama kalinya bahwa serangkaian solusi desain lengkap asli akan memiliki begitu banyak detail. Pengetahuan desain yang telah saya pelajari sebelumnya sekarang dianggap sebagai tingkat taman kanak-kanak. Tampaknya desainer misterius Jin Sengda jelas merupakan master kelas dunia. Jika dia muncul di sini sekarang, saya khawatir semua desainer akan berlarian untuk mengendalikan pihak lain untuk menandatangani. Semua orang di lapangan menyaksikan Fang Nan berkedip di layar. Tidak diragukan lagi tentang apa yang dikatakan Luo Bin. Desainer Luo Bin berkata, baik dalam karakter maupun bakat kreatif, biarkan semua orang memujanya. Dapat dikatakan bahwa tawaran sukses Jin Sengda memang pantas, dan tidak ada seorang pun di lapangan yang tidak yakin. Karena kecurigaan dan kemarahan di pengadilan telah sepenuhnya menghilang, Liu Zishan, yang sangat bahagia, buru-buru mengumumkan bahwa pertemuan publisitas kandidat telah berakhir dengan sukses. Awalnya setelah pertemuan itu, Luo Bin dan Liu Zishan ingin berbicara beberapa patah kata, tetapi karena Luo Bin dikelilingi oleh sekelompok orang yang bertanggung jawab dari berbagai perusahaan, mereka juga tahu bahwa itu bukan kesempatan yang baik sekarang, jadi saya mengangguk di udara. Saya hanya bisa menunggu untuk menemukan kesempatan nanti.
Luo Bin yang sangat sukses, dengan senyum di wajahnya, menggigil. Bersama para pemimpin perusahaan di sekitarnya, dan alasan mengapa para pemimpin perusahaan besar ini dapat berbicara kepada diri mereka sendiri dengan begitu ramah adalah karena mereka berdiri di belakang mereka. Master desain yang misterius. Faktanya, bagi banyak eksekutif perusahaan di lapangan, ada begitu banyak perusahaan seukuran Jinsengda di negara ini sehingga mereka tidak ada apa-apanya di mata mereka sebelumnya. Tetapi sekarang berbeda. Pemegang saham utama Jinsengda lainnya adalah desainer master yang misterius. Jinsengda memiliki desainer yang luar biasa sebagai pendukung. Jangan pikirkan itu dan ketahuilah bahwa itu pasti akan menjadi ritme yang cepat di masa depan. Maka perusahaan manapun dan perusahaan Jinsengda untuk menjadi perusahaan mitra pasti merupakan peluang yang baik untuk memanjat pohon.